Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat ya? Ingat, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun. Hari ini adalah pertemuan prapaskah kita yang keempat. Dan tema kita hari ini adalah Aku Suka Kejujuran. Kita akan mulai pertemuan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi teladan bagi kami untuk hidup jujur. Semoga berkat-Mu selalu melimpah atas diri kami, sehingga kami selalu hidup dalam kejujuran dan menjadi pembawa damai bagi sesama. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendalami tema tentang Aku Suka Kejujuran. Kejujuran itu artinya kita berkata atau mengucapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Bersikap jujur juga merupakan keutamaan moral yang dicari dan diperjuangkan semua orang. Kalau kita jujur, pasti banyak disayangi atau dicintai oleh teman, orang tua, dan siapapun. Sebaliknya, kalau kita tidak jujur, pasti banyak orang yang akan membenci kita. Anak-anak yang baik, Miss ada cerita. Judulnya Perhiasan Putri yang Hilang. Pada suatu hari, Putri mendapat undangan jamuan makan malam dari putri kerajaan tetangga. Ia pun mengenakan gaun terbaiknya. Tak lupa ia juga mengenakan perhiasan mewah yang ia miliki. Alangkah terkejutnya putri raja itu karena ia tidak menemukan kotak perhiasan di tempat biasanya. "Siapa yang mencurinya?" teriak putri raja. Mendengar putrinya kehilangan kotak perhiasan, raja langsung menyuruh Patih untuk menyelidikinya. Patih berkata, "Kamar putri kan dijaga dengan ketat. Tidak mungkin ada pencuri yang bisa masuk ke ruangan putri, kecuali orang-orang terdekat di istana." Lalu Patih menyelidiki, memanggil 3 orang pengasuh putri raja. "Apakah kau melihat perhiasan putri raja?" tanya Patih kepada pengasuh yang paling tua. "Memang, setiap hari aku melihatnya. Tapi sungguh, jangankan mengambil. Menyentuh saja aku tak berani," jawab pengasuh paling tua. Pengasuh itu sudah mengasuh putri sejak masih bayi. Tak mungkin ia berani mengecewakan putri raja. Patih beralih ke pengasuh yang kedua. "Aku memang melihatnya, karena setiap hari aku yang membersihkan kamar putri. Tapi aku tak berani menyentuh kotak perhiasan itu," jawab pengasuh yang kedua. Lalu Patih memanggil pengasuh yang terakhir. "Setiap hari aku melihat perhiasan putri, tapi aku tahu putri sangat menyayangi perhiasannya. Aku tak berani menyentuh apalagi mengambilnya," ujar pengasuh yang ketiga. Mendengar penjelasan ketiga pengasuh putri raja, Patih menyimpulkan bahwa putri raja lah yang bersalah. Ia telah teledor menaruh kotak perhiasannya sembarangan. Patih pun memutuskan untuk menghukum putri raja. Mengetahui putri raja akan dihukum, pengasuh tertua mengaku, "Tolong, jangan hukum Tuan Putri. Aku yang menyembunyikan kotak perhiasan itu. Aku mendengar kabar akan ada perampok menghadang Tuan Putri. Jadi, aku sengaja menyembunyikan kotak perhiasan Tuan Putri agar tidak digunakan untuk pergi ke kerajaan tetangga. Aku takut keselamatan Tuan Putri terancam," jelas pengasuh tertua. Setelah mendengar pengakuan pengasuh tertua, Patih memaafkannya. Ia meminta agar kotak perhiasan putri segera dikembalikan. Putri raja pun tetap menghadiri jamuan makan, tetapi dengan pengawalan ketat.
Rupanya perkataan pengasuh tertua benar. Di tengah perjalanan, ada sekelompok perampok menghadang putri raja. Tetapi berkat pengawalan yang ketat, perampok itu bisa ditangkap. Nah, anak-anak, mencuri adalah suatu tindakan mengambil milik orang lain. Mencuri mengakibatkan kerugian untuk orang lain. Seperti yang dialami putri raja, ia sedih karena perhiasannya dicuri. Pengasuh tertua putri raja juga merasa takut. Dari cerita itu, kita bisa dapat kesimpulan, mencuri dapat merugikan semua orang. Tidak baik mencuri, lebih baik jujur, meminta atau memberitahu apa yang akan terjadi daripada mencuri. Anak, sekarang kita nyanyi lagunya Bohong Itu Dosa. Kalian tahu juga kan lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke anak-anak, jadi pada kesempatan ini Miss mau mengajak kalian untuk selalu berbuat jujur kepada orang tua, kepada kakak dan adik, kepada teman atau siapapun yang kita jumpai. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus tetap berbuat jujur. Nanti kalian boleh berbuat jujur karena sekarang masih masa pandemi, jadi kalian lakukan perbuatan jujur itu di sekitar rumah saja ya. Nanti boleh divideokan lalu kirim sama Miss ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Semoga sabdamu yang telah kami renungkan hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kami selalu berusaha untuk hidup jujur di sekolah, di rumah. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, perbuatan jujur yang boleh kalian lakukan untuk sementara saat ini karena masih masa pandemi, kita belum boleh kemana-mana. Jadi lakukan perbuatan jujur itu di rumah. Nanti boleh divideokan lalu kirim sama Miss ya. Bye-bye.